Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 16 November 2021. Ya, kita akan belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan tiba saatnya Tuhan Kau memberikan kami waktu yang indah untuk kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Taruh perkataan-Mu ya Tuhan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentu kita pernah menyaksikan, kita pernah melihat, ya, kita pernah memperhatikan ketika sebuah bola itu kita pantulkan ke dalam tembok, ya, kita lempar, kita pantulkan pada tembok, maka bola itu akan memantul atau mental, ya, kembali, ya. Artinya bola yang kita lempar ke tembok itu akan memantul kembali ke arah kita dengan kekuatan yang sama, saat kita melemparkannya. Ya. Jadi semakin kuat kita melempar bola, memantulkan bola itu ke tembok, maka semakin kuat pantulan bola itu ke arah kita. Nah, ini yang seringkali dikatakan hukum aksi dan reaksi, ya. Dan sejatinya hukum seperti ini juga terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi hukum yang sama ini juga berlaku dalam hidup kita, ya. Cuman dengan menggunakan kalimat atau bahasa yang lain, ya, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yaitu apa yang kita tabur, maka itu pula yang akan kita tuai. Kalau kita banyak berbuat baik, maka kita juga akan banyak menuai kebaikan, ya. Tentu dalam hal ini tidak harus selalu dalam ukuran, ya, tidak selalu dalam ukuran jasmani atau materi, tidak selalu. Tetapi yakinlah bahwa perbuatan baik Bapak Ibu Saudara, kalau itu kita lakukan dengan konsisten dan yang penting dengan ketulusan, ya, perbuatan baik yang kita lakukan dengan konsisten disertai dengan sikap tulus kita tanpa motivasi apapun, dan Tuhan tahu gitu, maka pasti kita akan menuai. Kita akan menuai dari perbuatan baik kita. Ya, tentu ini tidak selalu dalam bentuk materi atau jasmani. Dan ya, mungkin kita menuai bukan dari orang yang menikmati perbuatan baik kita. Mungkin tidak, tetapi dari Tuhan gerakkan dari orang lain yang mungkin kita tidak kenal atau kita tidak terlalu dekat. Ternyata Tuhan gerakkan dia bisa berbuat baik terhadap kita, yang itu tidak pernah kita bayangkan. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman hidup seperti itu, ya. Setiap kita pasti punya pengalaman hidup seperti itu. Kita merasa tidak pernah berbuat baik dengan bapak itu, dengan ibu itu, dengan anak itu. Loh, kok malah mereka yang berbuat baik terhadap kita yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara harus meyakini bahwa ini digerakkan oleh Tuhan. Ya, ini digerakkan oleh Tuhan. Maka dalam berbagai kesempatan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, perbuatan baik itu, ya, perbuatan baik dari orang percaya itu selalu saya tekankan. Berbuatlah baik dengan tidak jemu-jemu, berbuatlah baik dengan tanpa motivasi, ya. Berbuatlah baik dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan berbuat baik menuruti keinginan daging, yang dibalik itu kita ingin mendapatkan pujian.
itu salah. Ya. Jadi perbuatan baik kita harus tanpa motivasi. Ya. Untuk sebuah senyuman yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi banyak orang, ya, tentu senyuman ini bukan senyuman yang mengandung arti negatif, tetapi senyuman ini bentuk keramahan kita, ya, bentuk keramahan kita, bentuk bagaimana kita bisa welcome dengan banyak orang, ya. Jadi untuk sebuah senyuman yang Bapak Ibu Saudara berikan untuk orang lain, maka akan banyak senyuman yang ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi keramahan kita terhadap banyak orang itu akan diimbangi oleh keramahan banyak orang terhadap diri kita, ya. Demikian juga dengan kemarahan yang dilepas, kemarahan yang dilampiaskan oleh seseorang terhadap orang lain, ini akan menghasilkan besarnya kemarahan yang sama yang dilakukan orang lain terhadap kita. Pasti. Kalau kita termasuk orang-orang yang pemarah, dikit-dikit marah, ya, marah yang tanpa alasan, marah yang tanpa sebab, dan orang sudah tahu bahwa itu sifat atau ciri khas kita, maka jangan heran nanti kalau ada banyak orang akan marah terhadap kita. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, intinya apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, tidak terlepas dari apa yang telah kita perbuat, tidak terlepas dari apa yang telah kita lakukan, ya. Ini, dan kebenaran ini harus menjadi dipahami oleh orang percaya dengan benar. Jadi sangat dijiwai, ya. Jadi orang percaya itu sangat menjiwai konsep prinsip kebenaran ini, sehingga dia akan selalu berhati-hati, ya. Dia tidak mudah marah terhadap orang lain yang tanpa alasan, ya. Dia tidak mudah melukai orang lain, dia tidak mudah merugikan orang lain. Ini pasti orang-orang seperti ini dia akan menjalani hidup dengan sukacita. Tapi bukan berarti orang-orang seperti ini, ya, ada jaminan bahwa dia tidak pernah dikecewakan atau tidak pernah dilukai orang. Oh, bisa saja, ya. Jadi sebaik apapun Bapak Ibu Saudara bertindak, berlaku kepada orang lain, jadi pasti ada suatu saat Bapak Ibu Saudara akan merasakan ketidaknyamanan atau perbuatan yang tidak menyenangkan, yang itu bisa dilakukan siapa saja, ya. Tapi jangan karena ini Bapak Ibu Saudara terus malas berbuat baik, yang sering saya katakan. Jangan karena kita dikecewakan 1-2 orang, kita dirugikan, kita dikhianati 1-2 orang, sehingga kita tidak mau berbuat baik atau kita malas berbuat baik. Wah, ini repot ini, ya, ini repot, ya. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, bahwa apapun yang kita peroleh dalam hidup, ya, apapun yang kita peroleh dalam hidup ini tidak lepas dari apa yang telah kita tabur, tidak lepas dari apa yang telah kita lakukan, ya. Maka kalau Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini, sejatinya, ya, kalau kita hubungkan dengan konteks lain yang lebih luas, ya, sejatinya tidak ada tempat bagi seorang pemalas. Tidak ada tempat bagi seorang pemalas ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya itu mestinya tidak ada dijumpai orang-orang percaya tapi pemalas tidak. Ya, orang pemalas ini orang yang tidak bertanggung jawab. Orang pemalas ini orang yang dia hanya mengharapkan enaknya saja dalam hidup ini. Dia tidak mau bersusah payah. Dia tidak mengenal apa itu perjuangan. Tidak mengenal. Yang dia bayangkan dia akan menerima hasil baik dari apa yang dia inginkan. Nah, itu kan pemalas.
Ya. Sementara yang tadi saya katakan, orang Anda akan menuai dari apa yang Anda lakukan. Nah, kalau pemalas tidak melakukan apa-apa, ya, pemalas itu nyaris dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak berjuang untuk sesuatu, tapi pasti dia mengharapkan sesuatu. Tidak ada orang yang tidak mengharapkan sesuatu, tidak ada. Baik dia pemalas, baik dia pekerja keras, pasti dia sama-sama mengharapkan sesuatu. Tetapi yang lebih logis, kalau dia pekerja keras, dia orang yang tekun, dia pantas untuk mengharapkan sesuatu. Sebaliknya, pemalas tidak pantas, tidak layak mengharapkan sesuatu. Ya. Maka beberapa minggu yang lalu saya katakan, pemalas itu hampir pasti masuk neraka. Ya. Bagaimana dia untuk mencukupkan kehidupan nyata yang ada di depan matanya saja, dia tidak berjuang, apalagi untuk kekekalan yang itu tidak nampak dengan mata telanjang. Nggak mungkin dia berjuang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, itu realisasinya itu dimulai dari langkah awal kita. Jadi apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, itu nanti realisasinya dimulai dari langkah awal yang kita kerjakan, yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Ya, jadi kalau kita merindukan, kita mengharapkan untuk kita dihormati orang lain, ya hormatilah mereka lebih dulu. Ya. Itu. Kalau kita tidak mau direndahkan orang lain, jangan kita merendahkan orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara juga harus begini. Bapak Ibu Saudara harus memiliki keyakinan, dan ini harus dilatih dan dibiasakan. Kita, orang percaya, harus memiliki keyakinan bahwa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Ini penting. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini benar di hadapan Tuhan. Dan memang itu yang memang dituntut oleh Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya benar yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan, tetapi memang itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Dan kalau itu memang dikehendaki Tuhan, pasti muaranya, ujungnya itu untuk keselamatan jiwa kita sendiri, atau keselamatan jiwa orang-orang yang kita kasihi, atau dari apa yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu harus kita lakukan. Ya, sekali lagi saya katakan, jadi kalau kita harus punya keyakinan bahwa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memiliki kepekaan, dan kita juga yakin bahwa itu yang dituntut oleh Tuhan untuk kita lakukan, lakukan itu. Karena pasti di balik apa yang kita lakukan, Tuhan akan menyisipkan bahwa lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu berdampak untuk keselamatan jiwa orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Lakukan, ya. Dan sekalipun itu berat, bahkan sangat berat, kalau Bapak Ibu Saudara yakin bahwa itu Tuhan, itu amanat dari Tuhan yang harus aku lakukan, lakukan. Ya. Saya mengatakan, sekalipun itu berat, bahkan sangat berat, itu lakukan. Karena pasti kalau itu memang benar-benar dikehendaki Tuhan, itu diharapkan Tuhan untuk kita lakukan, pasti muaranya untuk keselamatan jiwa orang lain, untuk kita menjadi berkat orang lain, untuk kita meringankan penderitaan orang lain. Pasti itu. Ya, karena yang saya katakan ini amanat dari Tuhan, ini kehendak Tuhan. Nggak ada kehendak Tuhan itu ujungnya hanya untuk kesenangan sesaat. Nggak mungkin. Tidak mungkin hanya kesenangan sesaat, nggak mungkin. Ya. Tuhan tidak suka bermain-main dengan cara atau tindakan seperti itu. Ya. Jadi apa yang diputuskan, apa dilakukan Tuhan itu pasti ujungnya untuk keselamatan jiwa orang itu, atau paling tidak membawa mereka masuk proses keselamatan. Ya, mungkin tidak otomatis langsung dia langsung diselamatkan, enggak, mungkin enggak. Tapi paling tidak
dengan tindakan perbuatan kita sudah membawa mereka untuk masuk dalam proses. Karena orang ini sebetulnya sedang menuju dalam proses kebinasaan, tetapi karena tindakan kita, perbuatan kita yang dalam pimpinan Tuhan itu, akhirnya kita bisa membawa orang-orang seperti ini masuk proses keselamatan. Ya. Itulah kenapa Alkitab mengatakan, ya, di dalam Mazmur 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Ayat ini kan berbicara tentang, ya, ayat ini berbicara tentang adanya orang-orang yang rela dia melakukan kebaikan. Dia rela kehilangan kenyamanan. Dia rela sekalipun harus melewati penderitaan, kesusahan, tetapi karena dia punya keyakinan karena dia punya keyakinan yang kuat bahwa ini adalah kehendak Tuhan, maka dia pasti melakukannya. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menabur ini berbicara tentang orang yang berbuat baik. Ya. Orang yang berharap dari apa yang dia lakukan dia akan menuai. Ya dong, orang kalau menabur itu pasti dia akan menuai, suatu saat dia akan panen, mendapatkan hasilnya. Nah, tapi orang yang menabur ini dengan mencucurkan air mata. Jadi perbuatan baik yang diiringi dengan kesedihan. Itu tadi yang saya katakan. Kita berbuat baik, kalau itu memang kita yakin itu kehendak Tuhan, sekalipun itu bahkan sangat berat, bahkan dikatakan mencucurkan air mata, lakukan itu. Lakukan itu. Karena Alkitab katakan akan menuai dengan bersorak-sorai. Dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Tentu menuai di sini jangan selalu diartikan bahwa dia akan mendapatkan imbalan materi yang cukup atau yang berlimpah. Tidak. Ya, pasti bukan itu. Kalau itu pimpinan Tuhan, pasti apa yang kita tuai itu bukan harus sesuatu yang jasmani yang membuat kita nanti bersukacita dan akhirnya justru kita membuat lupa diri. Ya, Tuhan pasti tidak menghendaki. Ya. Jadi kalau dikatakan, ya, akan mulai dengan sorak-sorai, mungkin orang ini akan melihat perbuatan baik yang telah dia lakukan, walaupun dia harus sangat menderita dan dia rela kehilangan kenyamanan, bahkan mungkin mengorbankan sebagian materi sebagian harta yang dia miliki, tapi dia akhirnya melihat hasil dari perbuatan itu dan dia bisa bersorak-sorai. Ya. Coba bayangkan kalau kita bisa melihat bahwa tetangga kita, keluarga, ada seorang ayah dia masuk ICU yang tidak seorang pun bisa menolongnya, dan ini perlu ditolong segera. Tapi karena kita digerakkan Tuhan, kita membawa orang itu ke rumah sakit, akhirnya tertolong. Ya. Padahal orang ini adalah dia memiliki tanggung jawab keluarga yang berat. Misalnya dia punya anak yang sedang kuliah 1, di SMA 1, di SMP 1. Ya. Ada yang kuliah, ada yang di SMA, ada yang di SMP. Sementara ibunya nggak bekerja. Coba bayangkan. Dan mungkin bapak ini sakitnya bukan hanya sebulan, 2 bulan, mungkin beberapa bulan atau tahun. Ya. Tetapi karena memang bapak ini adalah sosok yang baik dan pantas untuk mendapatkan pertolongan dan Tuhan gerakkan kita bisa melakukan. Dan akhirnya bapak ini diselamatkan. Ya. Dan akhirnya bapak ini bisa sembuh, sehat, dan dia bekerja. Dan kita menyaksikan anak-anaknya tidak ada yang terbengkalai. Kita yang rohani tentu sukacita, sukacita. Apalagi kalau ini ada hubungan saudara.
Jangankan hubungan saudara, orang lain pun harus kita tolong. Nah, sorak-sorai kita itu karena kita melihat, aduh, rumah tangga itu jadi baik. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan berbuat seperti ini. Coba renungkan, pasti kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat seperti ini. Ya, mungkin bukan hanya dalam aspek nolong orang sakit, bisa dalam banyak hal. Ya, bisa dalam banyak hal. Ya, misalnya ada saudara kita yang kena pergaulan yang sangat merusak, misalnya kena geng narkoba. Tapi karena kita ngerti dan kita digerakkan, kita tarik itu, apakah itu ponakan kita, sepupu kita selamatkan, kita lepaskan dari geng itu. Dan akhirnya dia menjalani hidup yang benar, kita bersorak-sorai. Ya, inilah suatu tindakan yang bisa saya katakan, inilah salah satu tindakan yang bisa dikatakan mengumpulkan harta di surga itu yang seperti ini. Ya, ayat 6. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berjalan maju, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sangat berat. Ya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan dia sangat berat. Tetapi karena keyakinan yang kuat bahwa apa yang dia lakukan itu adalah merupakan tuntutan dari Tuhan, bahwa itulah kehendak Tuhan, maka dia lakukan itu. Ya, dia melakukan hal itu, sekalipun mencucurkan air mata. Ini berbicara tentang penderitaan, kesengsaraan, dan ini tidak mudah dilakukan oleh banyak orang, kecuali orang itu benar-benar peka mendengar suara Tuhan. Oh, ini Tuhan, Roh Kudus berbicara, aku harus melakukan hal ini, sekalipun sekali lagi saya katakan, sekalipun aku harus melewati penderitaan ini, tapi aku yakin bahwa endingnya, muaranya, semuanya akan baik-baik saja. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang harus membawa kita. Ya, jadi sukacita kita itu mungkin bukan karena kita mendapatkan imbalan atau balasan secara materi, bukan itu. Tetapi sukacita kita karena kita menyaksikan bahwa karena perbuatan baik kita, ya, karena kemurahan hati kita bisa melepaskan orang itu dari penderitaan. Kita bisa menarik orang itu dari hidupnya yang penuh dengan kegelapan. Nah, itu sukacita kita. Ya, kita bisa menyaksikan orang lain itu diselamatkan oleh karena tindakan kita. Nah, itu yang membuat kita sukacita. Ya. Ya, mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya harus bisa melakukan hal ini. Ya, dan saya ngajak Bapak Ibu Saudara renungkan. Ya, coba renungkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya dinantikan oleh Tuhan. Kapan kita mampu berbuat seperti itu? Ya, mungkin kita dinantikan oleh Tuhan. Kapan kita mampu berbuat seperti itu? Ya, karena lewat perbuatan itu kita bisa menunjukkan keagungan kekristenan. Ya, salah satunya adalah salah satu cirinya apa? Adalah kita termasuk orang-orang yang sangat peduli dengan keselamatan jiwa sesama kita. Ya. Jadi jangan kita itu meratapi nasib kita saja, keadaan kita minta dibelas kasihani orang lain. Jangan. Tapi sekali-kali kita juga meratapi juga nasib orang lain, keadaan orang lain yang mungkin lebih buruk dari kita. Itu yang harus kita lihat. Jangan kita melihat diri kita sendiri seolah-olah kita orang yang paling malang, orang yang paling sial, ya, orang yang paling tidak beruntung. Coba kita melihat keadaan orang lain. Ya. Kita akan diajar oleh Tuhan untuk juga meratapi nasib orang lain, peduli dengan masa depan orang lain. Ya, ya, inilah orang-orang yang peduli dengan keselamatan jiwa orang lain.
Dan orang-orang seperti ini pasti diperhitungkan Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti hidupnya akan dijagai, dipagari oleh Tuhan. Jangan takut miskin, jangan takut menderita. Kalau itu memang perintah kehendak Tuhan untuk kita lakukan, sekalipun kita harus mencucurkan air mata, lakukan dengan penuh keyakinan. Ya, tapi kita harus yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan, karena kita harus yakin bahwa itu adalah pimpinan Roh Kudus. Tidak mudah, tetapi justru disinilah kita akan membuktikan keagungan kekristenan. Ya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Perbuatan baik kita dinantikan banyak orang. Perbuatan baik kita dinantikan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajaran kami melakukannya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.